ngaruh ya biarin gitu ya, nggak penting sih untuk kita gitu. Kita jalani kita biasa ikhlas saja, hidup ini ikhlas saja gitu, mati ikhlas gitu. Ikhlas kalau kita bicara ikhlas ya, ikhlas ya. Ikhlas orang kalau ikhlas ya gimana ya, kalau kita nggak ikhlas, misal kita cinta orang lah, kita nikahin orang, terus kan karena mesti dalam orang nikah itu mesti saling mencintai, kita merasa kita tuh dicintai oleh pasangan kita ngomong I love you forever misalkan gitu loh. Terus kita misalkan ya punya anak gitu ya, punya, terus meninggalkan, kita meninggal gitu, meninggalkan istri kita gitu, terus kita mati gitu, terus sebetulnya istrinya kita itu nikah lagi gitu sama cowok lain, karena kita udah meninggal gak ada gitu, ya biarin gitu. Maksudnya itu kan hikmah, maksudnya bukan saya tuh bukan normal atau gimana, tapi saya itu maksudnya gini, mengajarkan hikmah lah. Kalau kita nggak ikhlas orangnya, kita kadung ada di doktrin ada ditipu, dimanipulasi omongnya dari cinta sama nih, ada meninggal di arwah ngono deloki bojone ade diomong, terus kita misalnya di kubur gitu ya, istri gimana gitu, terus kan ada itu delok gitu, sekarang nikah udah punya rumah tangga baru, punya anak, nah, ada yang suka apa itu bodoh apa, itu ya ikhlas itu efek belum saja ikhlas gitu ya. Ya itu gitu benarnya ikhlas, aja kita mati ikhlas, kita tidak ambil nyawanya, mati kita ikhlas, terus kita misalkan yang terjadi setelah kematian apapun di dunia ini, setelah kita mati kita tinggalkan itu dunia itu, kita ya ikhlas gitu. Misalkan omah ya dijebule setelah mati ngono dibakar, biarin tak mati kok nggak ngurusi omah kita, mau omahnya dibakar ya apa-apa, pasti bukan dia biarin omahnya dibakar ya bukan ya, pasti kita tidak bisa gitu menghadapi dunia ini gitu loh. Setelah kita mati itu ya biarin gitu loh, mau misal anak kita mau apa, mau nikah punya bojo 5 gitu, susah kita meninggal ya maksudnya ya udah gitu loh, maksudnya kita tinggalkan, kita gak ngurusi gitu loh, gak bisa apa ngurusi apa, kita ikhlasin aja udah dunia itu, cara kerja dunia apa segala yang terjadi di dunia itu setelah kita mati itu kita ikhlasin. Mau presidennya ganti presiden pidato ya biarin gitu, nggak usah diurusin, belajar ikhlas gitu ya. Kalau itu kehebat nggak ngaji tasawuf itu ya, di tasawuf ada bab ikhlas kok ya, belajar dalamnya ikhlas itu ya. Ya tapi jangan sampai karena pelajaran ikhlas ini kita menjadi apa, ojo disalahpahami kalimat saya ya, maksudnya ini cuma saking, ini cuma penggambaran aja, saking besar ilmu ikhlasnya seseorang, dia mau mati dia mau hidup, yang terjadi setelah kematian itu apa, dia ikhlas, jadi dia sudah terlepas, tidak terikat pada dunia lagi, dia mengikhlaskan dunia itu berpisah dengannya, itu maksudnya belajar ikhlas itu hikmahnya itu, bukan saya ngebiarke yang nanti kalau setelah mati ya kita tetap menjaga kehidupan, menghormati orang yang sudah meninggal, ojo malah wis meninggal kita seenaknya nggak ada dia lagi, bukan gitu. Misalnya mungkin aku meninggal ya, mungkin kan dia udah meninggal, dia ikhlas, oh kita ambil aja kali ya warisannya, kita copet aja ya, bukan gitu, bukan gitu. Bukan gitu, itu namanya marau gitu, ikhlas itu. Kamu sendiri kalau apa ditinggal orang itu ya harus ikhlas gitu ya, jangan malah gimana malah maruk gitu, bukan gitu. Ditinggal bojo nih misalkan, apa ditinggal siapanya meninggal, belajar mengikhlaskan, kita ridho
gitu ya, bukan mah udah uangnya mas mati kita ambil aja barang-barang ya, bukan gitu ya, dijaga gitu loh ya, menjaga orangnya, menjaga kehormatannya, privilege-nya dia walaupun sudah meninggal gitu loh ya, itu maksudnya gitu ya. Belajar ikhlas, jadi harta kita 100 tahun lagi aja deh, ini 2000 berapa, 2026 ya, 100 tahun lagi kita berarti 2126, apa masih ada kita? Kemungkinan sudah nggak ada gitu. Kalau ada kamu diberi bonus sama Tuhan gitu, masih sehat gitu ya, hidup itu dikatakan oleh Nabi, umur umatku ya, ini perkataan Nabi ya, sesuai dengan realita gitu. Umur umatku itu 60 sampai 70, itu yang rata-rata tuanya gitu, atau rata-rata wafatnya gitu. Berarti kalau kita sudah masuk kepala 6, kepala 5 deh gitu, itu sudah kita belajar ikhlas aja deh, itu sudah rawan meninggal itu ya, sudah rawan umur orang wafat itu, dan itu memang realita. Memang ya banyak kan yang meninggal gitu, mbah umur 70 meninggal gitu ya, udah itu ya, itu udah banyak gitu, udah terjadi lah di kehidupan kita, udah biasa itu ya. Tapi kalau bisa umur kita sampai 80 90 itu 100 apa 120 itu bonus itu sih, itu karunia Tuhan itu. Tapi apakah baik atau mikir kebaikan apa sih yang dilakukan dia sampai hidup 120 tahun? Nabi aja orang yang paling maksum apa terjaga dari orang paling baik nomor 1 di dunia ini, hidup aja cuma sampai 63 tahun loh. Ini ya, itu takdir, itu bonus itu, dia dari umur 120 tahun gitu. Itu apa itu wis urusannya Gusti Allah gitu ya. Nabi pun di takdir Allah sampai 63 tahun ya wis gitu ya. Itu karepnya Allah gitu, bukan berarti diurusi sama Nabi sama dengan baik kuwi yang 100 tahun, jangan gitu ya, biarin gitu ya. Umur pasti diatur oleh Allah umur kita sampai itu tuh, tapi secara logika kita tuh sudah diberi cara-cara untuk supaya umur kita nambah panjang, untuk doa. Loh, kalau umur kita sudah ditentukan oleh Allah, terus apa gunanya kita itu berdoa minta umur panjang gitu? Itu ada gunanya, walaupun dikatakan umur itu adalah takdir mutlak atau takdir itu ada mubrok atau takdir mukoyet ya, takdir bukan takdir mutlak sih, aku takdir mutlak tidak bisa diubah. Doa itu ngaruh kok ya, walaupun takdir mutlak itu ngaruh kok, takdir mutlak itu ngaruh menjaga kesehatan kita supaya tubuh ini bisa kuat untuk kedepannya sampai kepala 5, kepala 6, kepala 7, itu bisa gitu, itu membantu. Kan aku ngomong itu banyak kita konsumsi ini konsumsi itu memperpanjang umur kita sampai umur sekian apa, memperpanjang sebanyak sekian persen itu ada, walaupun umur itu takdir gitu. Tapi walaupun takdir kita bisa apa ya setidaknya jaluk sama Gusti Allah itu untuk bisa direvisi itu. Maksudnya gimana ya, aku nggak tahu masa itu ya, memang pembahasannya begitu, takdir mutlak gitu.
Tapi kita berdoa setidaknya bisa kan untuk meminta kepada Tuhan kita diberi kesehatan lebih, diberi uh, kekuatan, diberi kuah yang kuah itu ya, dari wow yang dahsyat itu, kuah aku apa kuah kuat ya, kuat dari bahasa Arab, kuat dari sifat Allah untuk kuah ya, diberi kekuatan, diberi al-kuah yang lebih gitu. Caranya banyak, dengan bersedekah itu memperpanjang umur itu. Ada loh apa artis apa iku Indonesia sopo iku, nah itu umurnya berapa itu, 80 lebih ya, itu karena ditakok amalannya opo itu sampai 80 lebih. Lah koncone udah pada meninggal semua itu loh. Oh gitu ya, dia tuh masih segar gitu, belum ya badan udah tapi enggak sebenarnya itu masuk hitam jenis itu gitu ya, badan ya sini akar-akar gitu kelihatan badan sih gitu. Itu masih segar. Orang apa temennya semua tuh udah pada banyak orang temen yang udah nggak ada, masih dia tuh apa hidup di umur segitu kesepian gitu, karena sing seangkatan nih itu udah pada nggak ada semua ya, seangkatan sak umur biar itu wis gak enek kabeh. Tidak kok amalannya apa, amalannya suka sedekah. Nah sedekah itu berarti penting banget itu ya, untuk karena juga sedekah itu kan uh, ing idza matabnu adama ing koto amaluhu ilami salasi. Nah, anak nabi apa keturunan Adam masih mati kecuali kecuali keamalannya yang terus hidup gitu ya, sedekah sedekah jariyah au ilmu nafa'u bih au waladin sholihah ya ta'ala ya, itu ada sedekah jariyahnya, ada ilmu yang bermanfaatnya, dan ada uh, doa anaknya soleh, doa anak soleh apa, anak soleh yang mendoakannya, anaknya yang soleh yang mendoakan itu. Ya itu berarti masuk kepada 3 amalan itu berarti besar sebenarnya. Itu juga nambah umur total, itu hikmahnya banyak banget itu ya. Itu walaupun gimana ya, secara agama sudah kok itu salah satu ekonomi berputar paling terbaik ya, paling terasa manfaatnya itu sodako. Padahal bisa salah satunya itu dia menjaga kita setelah kematian, amalan itu terus hidup. Tapi sodako itu juga yang memperpanjang umur kita itu, karena sodako besarnya itu bab ilmu fikih ya. Maka sih sedekah ilmu fikih, hati juga sedekah ilmu banyak luas sekali sedekah itu, dan itu salah satu ekonomi Islam yang paling bermanfaat, di paling terasa gitu kebermanfaatannya, ekonomi Islam gitu ya, itu sedekah itu ya. Nah karena kita banyak sedekah aja, itu salah satu cara ya, bagian dari kita memperbanyak, tentunya juga dengan belajar kesehatan, belajar menjaga pola makan, pola konsumsi, itu juga salah satu menjaga kesehatan. Juga dengan menjaga pola makan, konsumsi gizi segala macam, itu menjaga olahraga apa kesehatan segala macam, yang melatih kardio, melatih itu salah satu bentuk cara agar pada dasarnya itu memperpanjang umur gitu ya. Itu juga banyak apa itu katanya tuh, orang yang panjang umur dia apa ya lah, apa ya banyak lupa ya, banyak apa ya, itu penting gitu ya. Kita turun dulu kepada ini sebenarnya sofa ini, sofa ini aku tiba sofa ini.
Ya umur, ya masalah umur. Al umuru umrun umri itu dari bahasa Arab. Umur dari kata bahasa Arab, ya usia kita gitu ya. Umur ada keberlamaan ya, itu umur gitu dari bahasa Arab. Umur itu karena bahasa kita 70% 60% bahasa kita diserap dari bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi kan aja nggak tahu umur itu dari bahasa Arab ya. Saya nanti ambil tisu dulu ya, masih belum juga ya. Kita lanjut lagi masalah kematian, apalagi yang ingin kita bahas. Kematian ini kalau dibahas saya bisa buat pengajian sampai sore, sampai maghrib bahas mati iso ya. Pasti kalau bahas mati kita bisa membahas mati secara sains, bisa membahas kematian secara makna kehidupan, bisa hakikat kehidupan, bisa refleks apa jenenge itu perenungan, bisa membahas mati. Kita bisa membahas mati secara fikih pelaksanaan jenazah, bisa lalu masuk ke ilmu tasawuf itu lebih ke mati, ke perenungan ya, hakikat hidup segala macam. Kalau di fikih kita mati itu membahas bisa membahas jenazah, pelaksanaan orang kematian, bahas orang apa masalah-masalah kematian bisa. Kalau masuk ke akoid kita masuk ke tauhid, kita membahas kematian, barzah, bisa masuk lagi di bab akoid, masuk hari akhir. Itu juga tidak jauh dari pembahasan kematian gitu. Ini bahasa itu di bicarakan itu seharian iso gitu, masalah pelajaran mati kuliah ya, bab kematian mati, membahas mati secara tasawuf zuhud itu ya bisa, itu jam-jaman bisa dari pagi sampai malam ceramah tentang kematian, zuhud, tentang hubud dunia itu seharian bisa itu. Bahas orang kasus-kasus kematian bisa itu gitu, efek apa berita apa cerita orang mati apa itu bisa itu. Kita bahas membahas mati ini bab paling luas, saya paling seneng kalau bahas begini sih ya. Tapi karena ini kita sedang tausiah umum, kita sedang memberikan apa materi yang umum, kita ini gak terikat pada satu fan ilmu. Kita ngomongin ngalor ngidul aja, tapi tetap satu tema ya, kita masih kematian. Ini ngalor ngidul saya ini nanti bisa masuk ke fikih, bisa masuk ke sains. Contohnya tadi otak nih, kita ngomong otak kalau orang mati gini ya, kita bisa masuk ke akoid yang hari akhir, kita bisa masuk ke bahasa, kita masuk kepada tasawuf, bisa masuk kepada itu ikhlas orang mati siapa itu kita sini ngalor ngidul sih ini. Kecuali kalau kita ada suatu, saya misalkan membuat ini ya, rekaman ini, video ini, terus ini tuh apa di suatu fan ilmu, misalkan tasawuf, saya ngomong tasawuf kematian yang sefan apa masih satu fan ilmu itu aja gitu ya, tentang apa hubungannya kita, apa hakikat kematian misalkan, terus kita ngomong zuhud gitu. Itu saya ngomongnya di satu tema itu tapi panjang, nggak ngalor ngidul sih ya, ya itu aja sih. Tapi kalau kita misal bicara ini diomongin fikih jenazah, saya ngomongnya seluruh fikih jenazah, saya ngomongin ngalor ngidul ngomongin panjang gitu ya, nggak ngomong ngalur, nggak dicampur-campur dengan
karena ini kita sedang materinya kematian aja secara umum, kita nggak ngalor gitu aja lah, kabeh dibahas aja kematian itu mbah sing di ngono ya gitu gitu sih gitu ya. Tentunya kita kematian tadi baru ngomongin ke pas banget ya ngomong kita sama gitu. Tadi kita ngomong ikhlas soal kematian, iya itu penting karena kita hidup ini belajar gak penting amat gitu sama dunia itu ya, nggak penting ya. Ini nyambung lagi ke zuhud gitu ya. Zuhud meninggalkan dunia sih dari dalam hati sebetulnya. Kalau orang tasawuf itu dua, dia habis kalau rasional, pemikiran rasional tetap mereka percaya pada kezuhudan, tapi beda rasional dia memikirkan zuhud secara hati aja sih gitu, tapi dunia tetap ikut gitu, maksudnya tetap berjalan. Itu makanya orang itu kalau kita bisa ini materi tasawuf zuhud itu apa nggak masuk di orang-orang sih, kok orang tuh masih ada ngurus kekayaan ya. Itu mungkin karena dia menganut zuhud yang versi tasawuf apa sih, otak benak dia itu mungkin karena rasional itu. Makanya kalau orang zuhud yang mungkin ada benak rasionalnya, mereka akan bilang hidup ini imbang aja gitu, dunia imbang, akhirat imbang. Tapi kalau orang tasawuf konservatif itu mereka bukan lain rasanya konservatif ya, itu akhirat dimajukan, dunia tinggal kayak tadi. Bukan hanya meninggalkan secara hati, tapi sampai bahkan saking meninggalkan hati itu secara dunia langsungnya benar-benar tinggal ya. Udah kayak orang ya full religius gitulah, alim gitulah. Jadi benar-benar juga akan semua matematik dunia juga akan mobil nggak pakai sing suge-suge ngono, nganggo motor buntut ae ngono, terus apa nganggo ontel tok ae ngono ning ndi sandal jepitan wis kosok-kosokan, apa klambi wis petang-panting wis apa. Nah itu konservatif itu mungkin ya. Kalau kita sendiri, kita tuh pasti punya guru tasawuf kita ya, guru zuhud kita ya, sesuai namanya sih ya, guru sufti ya, itu masih mengajarkan kita tentang hubud dunia, meninggalkan hubud dunia dan zuhud. Beliau itu di pengajiannya dulu enggak pengajiannya ya, dan semua pengajiannya pasti dia bicarain kita tuh apa terpercaya dengan dunia tinggalkan ini mesti ya. Itu bisa beliau itu konseran tapi nggak sebegitunya sih gitu ya. Sufi ya, orang tua bilang apa kurus kumpul gitu, meninggalkan materi dunia itu ya sufi, tapi tetap dunia itu beliau jalankan gitu. Bukan berarti kalau omongannya beliau itu konservatif banget, tapi kok beliau masih naik apart, masih naik, itu privilege-nya beliau gitu ya. Tapi kan itu mungkin konservatif, tapi ndak sebegitu kudu sampai klambine sampai kabeh omah ditinggalke, omah di kabeh klambi koyo rongsokan segala macem. Enggak sebetulnya sih, beliau itu enggak sebetulnya ya secara hati beliau itu zuhud secara hatinya, sudah tidak terpedaya dengan duniawi karena sudah makrifat gitu. Iya, itu zuhud ya. Jadi kalau kita bicara zuhud, itu kita bicara tahammul, ngerti itu zuhud, kita hidupnya zuhud. Jangan mementingkan urusan dunia. Jadi kan saya bilang mati itu, dunia itu nggak penting, kita mau mati jadi kita majukan akhirat, kita urusi
kehidupan akhirat kita tuh nanti gimana gitu. Ya, jangan kita itu ngurusi itu ya terus akhirnya kita mati nggak punya bekal apa-apa kita gitu ya, karena kita nanti merugi gitu. Nah, harus majukan akhirat kita dapat bagus kan yo hak dede sih ngerasa ya ndak ada orang lain gitu. Karena kita itu supaya tidak diperdayakan oleh duniawi, kita tidak tahu bagaimana cara mengurusi akhirat dan dunia ini dengan benar. Kita harus punya guru ya. Lagi ngepak, nah tak tahu kita harus mengurusi dunia yang benar kayak gimana, maka kita itu harus punya guru yang membimbing kita untuk bisa dengan benar oh ini duniawi, ini akhirat, membimbing kita akhirat kita, tapi juga membatasi kita oh ini dunia ini tidak penting, ini segala macam. Itu adalah guru. Orang nggak punya guru ya setan, ya guru setan. Akhirnya setan itu mengajak dia kepada dunia terus. Nah ya mati lah gue bekal akhirat gitu. Itu setan itu berarti guru dia aja dibimbing aku gue cari dunia aja dua akhiratnya di ke gitu ya, dibelakangkan akhiratnya. Itu yang bimbing dia tuh siapa kok bisa sampai kayak gitu? Itu setan yang bimbing, karena dia nggak punya guru gitu ya. Orang tuh mengatakan kalau orang nggak punya guru, gurunya adalah setan. Iya, itu setan itu. Dia akhirnya dia nggak punya akhirat, dia itu yang bimbing adalah setan. Sudah sekian aja, kita 30 menit ya. Sudah berapa ini? Ya hampir mau 40 menit ya di total dengan tadi. Ya ini sudah azan ya, sudah azan zuhur, kita akhiri dulu diskusi kita, tausiah kita akhiri dulu. Itu sudah azan zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.